Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah dikasih kesempatan nih Ustaz, dari manajemen untuk membersamai sebagai moderator pada kesempatan kali ini yang mana biasanya dilaksanakan oleh Mbak Kartika ya. Qadarullah Mbak Kartika sedang kurang fit, jadi insya Allah Ana akan mendampingi Ustaz. Oke, teman-teman, sedikit untuk share terkait CV dari Ustadz Diki Anwar. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera, Laskis Peduli. Salah satu lembaga amil zakat yang terpercaya dan resmi, sudah diberikan legal oleh Kemenak Republik Indonesia dan juga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam audit syariah selama 6 tahun berturut-turut. Alhamdulillah. Beliau juga lulusan S3 Islamic Finance dari Universitas of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini. Suara saya terdengar, Set? Putus-putus nggak? Terdengar, terdengar jelas Pak Kris. Alhamdulillah. Oke, Set. Eh, saat ini sudah ada 19 peserta, kurang lebih 21. Lalu, Set, mungkin kita mulakan saja untuk materi yang insya Allah luar biasa, yaitu dahsyatnya sedekah. Memang nggak bisa kita pungkiri ya teman-teman ya, sedekah itu uh, manfaatnya itu sangat luar biasa sekali. Karena saya juga pernah dengar satu kisah, Ustaz. Ada seseorang yang meninggal, kemudian ketika dihisap, beliau itu izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa hidup kembali untuk menunaikan sedekah. Wah, berarti kan sangat luar biasa, Ustaz ya, sedekah itu sampai orang yang mati pun berasa pengen hidup lagi dan juga pengen menunaikan sedekah. Nah, gimana dahsyatnya? Nah, insya Allah akan kita kulik bersama Ustaz Deki. Pada saat kami persilakan. Baik, syukran Ustadz Akris. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama secara online dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat, dan juga dalam rangka menuntut ilmu supaya kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua, peserta webinar pada malam hari ini, tema kita pada malam hari ini adalah tentang dahsyatnya sedekah. Eh, Bapak Ibu semua, eh, sedekah ini mungkin saya rasa sudah semua orang tahu ya, baik pengertian atau apa itu sedekah, ataupun mungkin dia sudah mempraktekkan, gitu ya, mempraktekkan sedekah itu sendiri. Dan bahkan menurut beberapa laporan, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan tingkat charity ya, tingkat sedekah yang paling tinggi di dunia. Jadi memang secara budaya, memang kita adalah orang-orang yang gemar bersedekah dan juga mayoritas orang Indonesia adalah Islam, di mana sedekah dalam Islam punya banyak sekali manfaat sehingga eh, perpaduan antara budaya dan agama ini menjadi eh,
apa ya, aksi yang luar biasa gitu ya, sehingga bisa mengalahkan banyak negara ya dalam hal charity. Nah, eh, namun kita perlu mencari tahu lebih jauh apa itu semua, bagaimana agama kita melihat sedekah itu sendiri. Karena memang banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala yang Dia akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan amal soleh sedekah ini. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang hal tersebut, mulai daripada apa definisi sedekah gitu ya. Apakah sedekah itu hanya memberikan dalam bentuk uang atau juga bisa yang lain? Kemudian mungkin juga akan ada pertanyaan, apakah sedekah itu sama dengan zakat atau infak gitu, atau wakaf gitu. Dan apa manfaatnya bagi kita semua? Kemudian siapa yang harus kita kasih sedekah terlebih dahulu? Dan kapan, apakah ada waktu-waktu untuk kita bisa bersedekah? Waktu-waktu yang diutamakan. Nah, Bapak Ibu semua, ini kita diskusikan eh, ke depan. Nanti insya Allah setelah selesai diskusi, setelah selesai presentasi materi, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab jika ada pertanyaan. Saya izin share materi ya Bapak Ibu semua. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Terlihat ya Pak ya? Baik. eh Sedekah itu ternyata bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, namun juga sebenarnya sedekah itu adalah investasi amal kita nanti supaya dia bisa memberikan keberkahan yang berlipat kepada kita. Kita coba belajar Bapak Ibu semua rahasia di balik kekuatan sedekah dan bagaimana ia dapat mengubah hidup kita. Ternyata sedekah itu bisa mengubah hidup kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Apa itu sedekah Bapak Ibu? Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya yang sudah diserap ya oleh bahasa Indonesia. Jadi sedekah itu sebenarnya bahasa Arab yang berasal dari kata sodakoh ya, yang berarti itu sebenarnya secara bahasa itu artinya kebenaran dan keikhlasan. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah itu pembuktian iman dan ketulusan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam itu sedekah Bapak Ibu semua itu punya arti yang sangat luas. Jadi sedekah itu bukan hanya memberikan harta benda materi, namun juga seperti apa? Seperti memberikan jasa atau tenaga. Contoh, kita membantu orang lain dengan tenaga kita mengangkat beban, itu adalah sedekah. Atau yang kedua, berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti ibu-ibu guru ya yang ada di kelas, bapak-bapak guru yang mengajar ngaji gitu ya. Nah, itu adalah sedekah dalam bentuk ilmu kepada orang lain. Yang lebih gampang adalah memberikan senyuman kepada orang lain. Jadi kita senyum saja Bapak Ibu kepada orang lain, itu juga bagian dari sedekah. Nah, ternyata dalam Islam semua orang itu bisa bersedekah. Mau orang itu punya uang atau tidak punya uang. Atau dia memilih dua-duanya, bersedekah dengan uang dan dengan tanpa uang sekalipun. Nah, itu definisi sedekah di dalam agama kita. Jadi Bapak Ibu semua, Allah memberikan tempat yang luas, seluas-luasnya bagi kita untuk melakukan amal sedekah ini. Jadi nggak perlu orang kaya yang bisa bersedekah, nggak perlu orang yang berilmu bisa bersedekah, nggak perlu orang yang kuat bisa bersedekah. Senyuman pun itu bisa kita sedekahkan kepada orang lain atau bisa bernilai sedekah. Jadi sedekah itu adalah eh, amalan yang sangat dicintai oleh Allah karena itu bentuk
kepedulian kita dan bentuk kita memiliki kasih sayang terhadap makhluk-makhluk yang lain. Bahkan sekecil apapun pemberian, jika dilakukan dengan keikhlasan, maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi sedekah Bapak Ibu, yang tidak hanya terbatas kepada materi. Nah, sekarang kita lihat, adakah dalil tentang sedekah dalam Al-Quran dan hadis? Kita lihat yang pertama adalah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi Bapak Ibu, ternyata dalam Al-Quran, kita tuh boleh bersedekah terang-terangan. Atau sembunyi-sembunyi. Jadi boleh dua-duanya. Makanya sedekah itu ada yang ditulis nama gitu ya. Terkadang dalam eh, apa ya, di zaman sekarang orang lagi sedang-sedang butuhnya dengan pertanggungjawaban laporan keuangan, gitu Pak ya. Untuk apa digunakan, dari mana sumbernya, maka dibutuhkan nama-nama, ya. Siapa yang memberikan uang ini, siapa yang memberikan uang ini. Nah, maka itu dibolehkan oleh Al-Quran, gitu Pak ya. Namun kata Al-Quran, siapa yang memberikannya dengan sembunyi-sembunyi, tentunya itu lebih baik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa kita bersedekah itu dalam Al-Quran, itu kalau bisa orang nggak tahu. Cuman kita sama Allah yang tahu. Dan kalau bisa kita nggak ingat lagi. Jadi nggak usah diingat dan nggak usah orang tahu. Itu yang yang menarik ya, bahasa Al-Quran tentang sedekah. Selanjutnya adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim 2588. Yang artinya kata Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi Bapak Ibu, kata Rasulullah, sedekah itu ternyata nggak mengurangi harta. Tidaklah seorang hamba memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, itu bukan kita semakin hina, justru kita semakin mulia. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat. Jadi Bapak Ibu, di awal hadis ini itu sudah disampaikan dan ditegaskan oleh Rasulullah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Walaupun secara matematik harta kita berkurang. Ya, kalau kita punya uang 10.000 disedekahkan 5.000, hitungan matematiknya uang kita berkurang jadi 5.000. Tapi Rasul menambahkan di sini, menjelaskan di sini, sedekah itu tidak mengurangi harta. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembersih harta dan jiwa. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Jadi artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Bapak Ibu, ini yang paling menarik ya. Jadi Al-Quran itu mengandung banyak sekali rahasia-rahasia yang harus kita gali terus Bapak Ibu. Salah satunya adalah ini, tentang fungsi dari sedekah itu. Nah, zakat itu Bapak Ibu, itu termasuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu luas, sedekah itu ibarat rumah gitu ya. Nanti di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Ada kamar zakat, ada kamar infak, ada kamar wakaf gitu Pak ya. Tapi semuanya disebut sedekah. Nah, makanya dalam surat At-Taubah ayat 103 ini Allah katakan zakat itu fungsinya adalah membersihkan dan menyucikan. Jadi Bapak Ibu, kita itu punya kita itu mendapatkan rezeki itu terkadang ada yang tidak bersih Bapak Ibu. Saya contohkan yang memang tidak kita sengaja ya dan tidak kita apa istilahnya itu ya, di luar kendali kita. Contoh nih, kalau Bapak Ibu seorang PNS, guru gitu ya, mengajar di sekolah, gajinya tetap tuh PNS, anggaplah 1 juta, 3 juta sebulan, nggak berkurang nggak berlebih, tetap segitu. Dengan jadwal mengajar dari jam 8 sampai jam 2 contohnya. Tank, jam 8 sampai jam 2 tank. Ternyata karena hujan, Bapak Ibu nggak bisa hadir jam 8. Hadirnya jam 9 karena hujan.
Bukan karena kita pengen hadirnya semula, bukan. Karena hujan. Atau karena ada kecelakaan di tengah jalan dan kita harus menolong orang yang kecelakaan itu. Maka di situ kita terlambat, Pak, dan memenuhi kewajiban kita. Namun tidak mengurangi pendapatan kita. Pendapatannya tetap 3 juta sebulan. Nah, Bapak Ibu semua, disitulah terkadang fungsi daripada sedekah untuk membersihkan kita. Jadi bersih di sini itu bisa dimaknai, ada sebagian ulama memaknainya membersihkan hati juga secara batin dan juga makna lahiriahnya. Jadi makna batiniah sama makna lahiriah. Kalau makna lahiriahnya tadi sudah saya sampaikan. Itu benar-benar membersihkan harta-harta kita yang memang itu bukan hak kita sebenarnya. Yang terkadang memang kita mendapatkannya itu subhat gitu ya, yang di luar kendali kita. Seperti yang saya contohkan tadi, itu benar-benar di luar kendali kita. Masuknya harus jam 8 tapi jam 9 karena hujan atau karena kecelakaan gitu ya. Karena memang di luar kendali kita. Nah, rezeki yang 3 juta itu harus kita keluarkan supaya fungsinya bisa membersihkan harta-harta yang memang bukan hak kita. Nah, membersihkan di sini juga membersihkan jiwa. Nah, ini yang batiniah. Jadi membersihkan jiwa, harta dan jiwa. Bapak Ibu, sedekah itu sebenarnya mengikis rasa sombong dalam diri kita. Mengikis rasa ego hebatnya kita mencari harta. Nah, itu di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu semua, ada satu kisah tentang Korun. Tentang Korun. Ya. Korun itu eh, orang yang sukses dengan harta yang banyak. Pas ditanya itu, dia suksesnya karena apa? Dia jawabannya karena kepintaran saya. Itu penyakit hati. Artinya ada jiwa yang sombong di dalam hati Korun itu karena apa? Karena memiliki harta yang banyak. Dan dia ngerasa itu karena usahanya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu punya jabatan, punya harta, punya kesuksesan, baik finansial ataupun yang lainnya, dan terbersit di dalam hati kita itu karena kehebatan kita, maka itu didorong sebenarnya oleh kesombongan hati. Sebagaimana Korun, Mbak. Juga Sa'labah dalam hadis ya. Dalam hadis Rasulullah itu dulu eh, eh, bertemu dengan Sa'labah itu dalam keadaan miskin. Kemudian Sa'labah minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya dong supaya saya jadi orang kaya. Kaya itu Sa'labah, Pak. Bapak Ibu semua. Setelah kaya, dia ngerasa kekayaannya itu karena saya. Karena saya. Jadi Bapak Ibu semua, harta itu berpotensi memicu penyakit hati kita. Salah satunya itu tadi, memiliki rasa sifat sombong, bangga. Eh, Bapak Ibu semua, eh, orang berduit itu gaya jalannya aja beda tuh dengan orang yang nggak berduit gitu ya. Cara ngomongnya juga beda gitu ya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, Pak, maka harta itu bisa membuat kita sebagaimana Korun dan Sa'labah. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, untuk membersihkan jiwa kita, kalau tadi hartanya, yang sekarang jiwanya, untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit yang ditimbulkan oleh harta itu, maka harta itu harus siap kita bagi dengan orang lain. Dengan bahasa lain harus kita sedekahkan, Pak. Itu satu, mengikis rasa sombong. Yang kedua, membersihkan jiwa kita itu juga memupuk solidaritas sosial. Jadi kalau kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, yang penting diri kita sendiri, individualisme istilahnya, maka sedekah itu membangun bibit-bibit kepedulian diri kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati akan semakin lebih lembut kalau kita bersedekah. Nah, itulah makna bagaimana orang bersedekah itu dia hatinya bisa bersih, ya, bersih dari rasa sombong, rasa bangga, dan bersih dari rasa ego individu, karena dia bersedekah, ya, membangun kepedulian dengan lingkungan dan orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu semua, eh,
digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis, dalil-dalil yang menjadi dasar bagi kita untuk mengamalkan amal soleh yang kita sebut dengan sedekah. Jadi cukup banyak Bapak Ibu ya hadis-hadis yang lain yang itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pada kesempatan malam hari ini kita bahas tiga ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita bahas adalah keutamaan sedekah. Ini yang poinnya sebenarnya Bapak Ibu ya, atau dahsyatnya sedekah. Saya mencoba menyimpulkan sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ya dahsyatnya sedekah itu, keutamaan sedekah tuh banyak banget. Namun pada malam hari ini kita bahas tiga saja ya, tiga keutamaan sedekah. Biar ingat ya, kalau banyak kali nanti nggak ingat. Keutamaan sedekah yang pertama Bapak Ibu, yaitu menjaga dari siksa neraka. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hadis ini terkenal apa itu? Hanya dengan sebotong kurma. Jika tidak mampu maka dengan ucapan yang lain. Bapak Ibu coba lihat. Sepotong kurma saja itu menurut Rasul, bahkan Rasulullah sampaikan kepada kita, itu bisa menghindarkan diri kita dari siksa api neraka. Bahkan kalau nggak punya duit sekalipun, Rasulullah tuh cuma bilang, udahlah kamu berkata-kata baik saja. Dengan ucapan baik itu juga sedekah. Ini menjadi amal yang benar-benar luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu. Karena dengan sepotong kurma saja kita berikan untuk sedekah, atau hanya dengan berkata-kata baik saja kita mengucapkan itu untuk sedekah kepada orang atau berkata-kata baik kepada orang lain, ternyata itu bisa membentengi kita dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak punya uang banyak gitu ya, eh, banyak-banyaklah berbuat baik. Yang itu kita nilai sebagai sedekah. Sehingga apa? Apa ya? eh, Dinding kita tuh semakin tinggi, Pak, dari api neraka. Karena semakin banyak kita sedekah. Nah, jadi ada juga hadis yang lain. Hadis riwayat Tabrani di bawahnya Bapak Ibu ya. Ternyata sedekah itu juga dapat menolak musibah ya. Juga dapat menolak musibah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Coba Bapak Ibu lihat. Hal-hal yang buruk ternyata itu bisa dicegah dengan sedekah. Masuk neraka, mati su'ul khotimah, kemudian murkanya Allah. Tiga ini Bapak Ibu, itu mengerikan semua. Murkanya Allah mengerikan, su'ul khotimah mengerikan, api neraka mengerikan. Hal-hal yang sangat mengerikan ini Bapak Ibu, menurut saya kayaknya nggak ada lagi yang mengerikan daripada neraka, daripada murkanya Allah. Hal-hal yang mengerikan ini Bapak Ibu, ternyata ini bisa dicegah dengan sedekah. Luar biasa, subhanallah. Maka dan tidak perlu usaha keras ya untuk untuk mendapatkan privilege istilahnya ini, keistimewaan ini. Nggak perlu harus punya uang banyak, nggak perlu harus pinter, nggak perlu harus kuat. Cukup sedekah dengan senyuman, berkata-kata baik, atau hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kebaikan-kebaikan sederhana sehari-hari yang kita lakukan, ternyata itu bisa mencegah kita dari musibah, dari api neraka. Ini keutamaan sedekah yang pertama, yaitu menjaga diri kita dari siksa api neraka, dari murkanya Allah, dan dari musibah yang lain, seperti su'ul khotimah, atau mati dalam keadaan buruk.
Yang kedua, apa keutamaan sedekah yang kedua? Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi nggak kalah menarik dari yang tadi. Di samping sedekah itu, yang membuat saya heran itu Bapak Ibu, kita bersedekah itu eh, dampaknya bukan hanya ke satu, tapi banyak Pak. Kayak apa ya? Kalau dalam ekonomi itu namanya multiplier effect Pak. Multiplier effect gitu ya. Multiplier effect itu apa istilahnya? Dampaknya tuh banyak. Ya, sedekah tadi kita senyum satu, pada saat yang sama kita terhindar dari api neraka, di saat yang sama sekaligus, ini yang kedua, kita mendapat pahala yang berlipat. Nah, pahala yang berlipat. Nah, ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Pak. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Banyak tafsir tentang ayat ini, Pak. Ada yang mengatakan 700 kali lipat pahala sedekah itu. Ada yang mengatakan bahkan 700.000 kali lipat. Kita ambil yang paling sederhana aja, Pak. Yang 700 kali lipat. Bapak Ibu semua, tidak ada sekarang investasi ya yang persentase bagi hasilnya itu sampai 700% itu nggak ada, Pak. Sekarang kalau Bapak Ibu beli obligasi syariah saja nih, atau surat utang negara tapi yang bersifat syariah Pak ya, SBSN namanya, itu pemerintah hanya mampu mengasih 7% setahun. Bukan 700% Pak. 7% setahun. Kalau Bapak berinvestasi di saham, ya, itu rata-rata setahun 10%. Emas, saya hitung-hitung Pak, itu rata-rata juga hampir di 8 sampai 10% setahun. Kalau mau beli emas. Nggak ada yang menembus angka 100% gitu Pak ya. Apalagi 700 kali lipat atau 700%. Hanya sedekah yang bisa, hanya investasi yang namanya sedekah. Yang returnnya, yang bagi hasilnya itu 700%. Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau berinvestasi yang sangat-sangat menguntungkan, itu adalah nama investasinya sedekah. Bentuknya pahala, ya, atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, terus dalam surah Al-Baqarah ayat 245, sedekah adalah pinjaman terbaik kepada Allah yang pasti dibalas berlipat di dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata di samping Allah, sebenarnya ini ayat ini menegaskan saja sebenarnya yang namanya pinjaman, Bu. Dalam agama kita, pinjaman itu harus dikembalikan. Nah, sekarang Allah membuat statement kepada kita. Bahwasanya kalau kamu sedekah katanya, itu berarti kata Allah, aku minjem kepada kalian. Dan kalau minjem, prinsipnya dalam agama kita, Pak, itu harus dibalikin. Nah, pertanyaannya sekarang yang minjem Allah gitu ya. Pasti, pastinya tuh lebih pasti lagi, Pak. Dibalikin lagi. Jadi nggak ada istilahnya, apa ya, investasi bodong gitu ya. Ini investasi yang memberikan keuntungan pasti, bahkan Allah langsung membuat persentase bagi hasilnya sebanyak 700%. Nah, juga dikuatkan dengan hadis ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Bapak Ibu semua, di samping sedekah bisa menolak bala, musibah, murkanya Allah, dan menghindarkan kita dari api neraka, Allah kasih pada saat yang sama sekaligus pahala yang berlipat ganda. 700 kali lipat. Plus statement dari Allah,
pasti aku ganti. Karena aku minjem, kata Allah. Pasti aku ganti. Nah, gantinya dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu semua, dahsyatnya sedekah yang kedua, orang yang bersedekah itu punya punya eh, pahala yang berlipat ganda luar biasa. Yang ketiga, keutamaan sedekah yang ketiga adalah ini. Di samping pahala Allah kasih, Bapak Ibu, dan di samping eh, musibah yang Allah hindarkan untuk kita, ternyata sedekah juga membuka pintu pintu rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini sering dengar gitu ya, eh, kalau mau rezekinya lancar bersedekah, itu nggak ada salahnya gitu ya. Itu benar, Pak. Nah, namun bukan satu-satunya jalan gitu ya. Bukan berarti supaya rezeki banyak sedekah aja nggak mau kerja, nggak begitu juga. Namun benar, sedekah itu membuka pintu rezeki. Nah, dalam Quran surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi akan Allah ganti apa yang kita infakkan itu. Terus juga ada hadis riwayat Muslim ya. Sedekah tidak mengurangi harta. Ini udah kita bahas tadi. Terus rezekinya mengalir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 245. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, yang juga udah kita bahas tadi, dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Nah, ini yang tadi yang kita bilang dia pembuka pintu rezeki, Bapak Ibu. Jadi Allah lipat gandakan untuknya. Ternyata balasan yang berlipat itulah bentuk kita menambah rezeki. Nah, selanjutnya ini yang sering kita dengar di, di banyak cerita dan kisah ya, keberlimpahan hidup. Jadi banyak kisah nyata dari mereka yang mengalami kelancaran rezeki setelah rutin bersedekah. Atau rezeki tidak hanya berupa harta, tapi juga, nah ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Jadi bentuk rezeki itu yang Allah berikan kepada kita, itu tidak hanya harta, namun bisa berupa kesehatan, bisa berupa ketenangan jiwa, dan juga bisa berupa kebahagiaan. Dan juga bisa berupa nanti pahala di akhirat. Mungkin di dunia begitu-begitu saja kita, ya. Namun ternyata Allah siapkan balasannya nanti di. Nah, di dalam ekonomi Islam, Bapak Ibu, itu hukumnya berbeda dengan ekonomi konvensional istilahnya ya. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Nah, itu konsepnya. Ya, karena Allah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah 245. Ya, sebab Allah setelah menjamin bahwa dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi sebenarnya pada saat kita bersedekah, kita tuh sedang menambah sebenarnya, sedang buka cabang usaha kita sebenarnya. Jadi kalau bahasa orang bisnis itu sedang membuka cabang, ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bertambah sedekah kita, sebenarnya kita sedang membuka cabang usaha kita yang baru dengan pundi-pundi rezeki yang baru. Nah, itu tiga Bapak Ibu keutamaan sedekah yang mau kita diskusikan yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Saya ulang kembali. Yang pertama, sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bencana, murkanya Allah, dan siksa api neraka. Itu yang paling mengerikan sebenarnya. Dan itu bisa dihindari dengan sedekah. Yang kedua, sedekah itu mendapatkan pahala yang nggak ada tandingannya dengan rezeki dalam bentuk materi-materi yang lain. Atau rezeki duniawi, ya, hitung-hitungan bisnis atau hitung-hitungan apa, itu nggak ada tandingan. Yang ketiga, ternyata sedekah itu membuka dan memperluas rezeki kita. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita mendapatkan tiga ini,
Alangkah beruntungnya kita, Pak. Rezeki luas, pahala banyak, musibah jauh, neraka, api neraka nggak dapet. Masya Allah. Inilah yang membuat kita sebenarnya beruntung. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bersedekah. Atau orang-orang yang menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Nah, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 apa itu. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang muflihun itu, salah satu ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Nah, Bapak Ibu semua, kita ingin lihat sekarang bagaimana Rasulullah bersedekah. Bapak Ibu ya. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah teladan kita. Jadi contoh tertinggi kita ya. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari Muslim kata Rasulullah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini beberapa kisah Rasulullah yang terkait dengan sedekah. Nah, ini banyak sekali Pak ya. Kisah Rasulullah tentang sedekah itu banyak sekali. Tapi ada ya beberapa yang kita highlight saja nih ada 3. Rasulullah itu dulu waktu di rumahnya tuh nggak punya makanan, ada makanan sedikit Pak. Terus ada orang wanita ya yang datang ke rumahnya minta makan. Ternyata Rasulullah kasih ke wanita itu semuanya, gitu Pak ya. Meskipun itu adalah persediaan makanan keluarganya. Jadi Bapak Ibu, kedermawanan Rasulullah itu benar-benar di luar kebiasaan-kebiasaan kebanyakan orang, ya. Terus yang kedua, kalau kita dengan Rasul itu, contohnya nih, kalau ini yang ada riwayatnya itu tentang baju, Pak. Jadi seorang sahabat itu dulu pernah jatuh cinta dengan bajunya Rasul. Dia bilang sama Rasul begini, wahai Rasul, bajunya bagus ya, katanya. Apa yang dilakukan oleh Rasul, Pak? Rasul langsung ngasihkannya sama sahabatnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, contohnya pakai jam gitu ya, terus ada teman yang bilang, wih bagus sekali jamnya. Nah kalau Rasulullah, Pak, itu langsung dikasih tuh sama sahabat, sama temennya. Karena begitu apa ya, begitu tingginya kedermawanan beliau itu. Jadi ada hadis lain juga yang bilang sedekah itu memberi yang terbaik ya, bukan yang sisa-sisa, Pak. Nah kalau kita nih masih yang nggak terpakai kita kasih gitu Pak ya, kita sedekahkan. Barang-barang yang nggak berguna lagi baru kita kasih gitu ya. Nah, bedanya kita dengan Rasulullah di sana. Rasulullah itu kalau dalam hadis tentang baju ini Bapak Ibu, jadi baju ini sebenarnya di pemberian orang lain dan baju ini kualitas sangat bagus. Seorang wanita tuh membuat baju untuk Rasulullah dan kualitasnya sangat bagus. Dikasih kepada Rasulullah. Ternyata sahabat Nabi juga suka baju itu, dikasih sama Rasulullah. Akhirnya, walaupun Rasulullah itu sebenarnya eh, itu sangat bagus sekali gitu ya. Inilah kualitas kedermawanannya Rasulullah. Yang ketiga, beliau pernah menerima 70.000 dirham, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak. Rasulullah tuh nggak pernah menumpuk harta. Bahkan hitungannya itu cuma 1 hari. Ini sehari, Pak. Jadi sebelum malam tiba, kata Rasul, semuanya udah disedekahkan. Nggak ada saya rasa orang yang bisa seperti itu, Pak, saat ini. Coba ya. Jadi, kalau kita kan banyak takutnya, Pak. Takut miskin lah, takut nanti anak ada sekolah tinggi lah, ada sekolah kualitas lah gitu ya. Kualitas eh, kedermawanan Rasul itu di atas standar kebanyakan orang, Pak. Ya. Di contoh-contoh tadi sudah saya sampaikan. Ya, makanan diberikan semua, harta tuh nggak ada yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau bisa semuanya didistribusikan supaya orang dapat manfaatnya. Bahkan propertinya sendiri ya, yang dia pakai sekalipun, kalau ada orang berikan kepada sahabat. Nah, ini level sedekahnya Rasul, Bapak Ibu ya. Level sedekahnya Rasul. Kita akan bisa sampai ke level itu kalau kita ngerasa
Harta itu udah nggak ada gunanya, udah nggak apa ya, tidaklah berarti bagi kita kalau bukan kita kasihkan di jalan Allah. Nah, itu yang orang-orang yang berpikir begitu yang cuma bisa masuk ke level itu, Pak itu. Sebagaimana kedermawanannya Rasulullah. Itu Rasulullah, Pak. Jadi teladan kita ya memang eh, praktek sedekahnya itu melampaui imajinasi kita bahkan, melampaui standar keseharian kita, melampaui kedermawanan kebanyakan orang. Lanjutnya Bapak Ibu, eh, sekarang kita lihat tidak hanya Rasulullah, bagaimana dengan para sahabat? Ya, bagaimana dengan para sahabat? Pertama kita lihat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini Bapak Ibu sangat-sangat terkenal tentang sedekah. Dalam salah satu kesempatan, Abu Bakar itu menyedekahkan hampir semua, bukan hampir, semua hartanya. Sehingga Rasulullah itu heran, Pak. Heran dan bertanya, ya, heran dan bertanya, wahai Abu Bakar, kamu mensedekahkan hartamu semuanya. Terus untukmu dan keluargamu apa? Katanya. Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad terdiam, Pak. Dalam arti kata, nggak disalahkannya juga Abu Bakar dan juga nggak ditolak, gitu ya. Nah, siapa yang bisa seperti itu, Pak? Umar bin Khattab itu dalam salah satu riwayat bersedekahnya hanya sebagian harta yang dia punya. Tapi kalau Abu Bakar itu semuanya. Jadi ini setelah Rasul nih Abu Bakar nih kayaknya nih, master sedekah, Pak. Karena hampir semua hartanya, bukan hampir semua, karena semua hartanya itu disedekahkan di jalan Allah. Selanjutnya ada sahabat Nabi yang juga sangat terkenal gemar bersedekah dan dermawan. Namanya Utsman bin Affan. Utsman ini khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Dia ini orang kaya, Pak, miliarder. Ya, baik waktu di Mekah maupun di Madinah. Di Mekah dia kaya karena warisan, di Madinah dia kaya karena jadi entrepreneur mandiri. Nah, kekayaannya Utsman ini itu menyumbangkan hampir 950 unta dan 50 kuda untuk perang, Pak. Jadi dulu pernah eh, di zaman Rasulullah itu Nabi negara Madinah itu Pak di awal-awal itu nggak punya APBN istilah kita tuh, nggak ada pendapatan negara. Zakat waktu itu belum diwajibkan Pak. Zakat itu baru diwajibkan di abad ke-7 Hijriah. Jadi waktu pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, di situ juga ada Utsman, ada Abu Bakar dan lain-lain. Itu belum ada pendapatan negara. Maka sedangkan sedangkan kebutuhan Nabi untuk mengelola Madinah dan Islam itu tinggi, tinggi. Maka Rasulullah itu eh, kenapa tinggi? Karena sering terjadi, karena Rasulullah itu sering diserang, Pak, oleh kaum kafir Quraisy ya, dari Mekah, sering berperang istilah. Maka eh, Nabi untuk memenuhi kebutuhan dana negara Madinah pada waktu itu, Nabi itu sering melakukan lelang namanya. Jadi Nabi itu ngumpulin sahabat, Pak. Ngumpulin sahabat, terus Nabi lelang. Kita ini mau perang, kata Nabi. Siapa di antara kalian yang mau membiayainya? Nah, gitu Pak Ibu ya. Sehingga nanti ini jadi pajak, Pak. Pajak khusus orang-orang kaya. Ada dalam Islam itu namanya pajak khusus orang-orang kaya, Pak. Hanya untuk waktu-waktu tertentu. Itu nanti bahasannya beda. Nah, yang sering mengambil lelangnya Nabi ini, Pak. Jadi Nabi itu melakukan lelang bukan sekali, dua kali, Pak. Sering. Yang sering mengambil lelangnya Nabi ini, itulah Utsman bin Affan. Utsman ini pada saat Rasul bilang, siapa yang mau membiayai perang sana? Utsman langsung berdiri, saya wahai Rasulullah. Sekian onta, sekian kuda, sekian uang. Itu Utsman. Itu Utsman. Sehingga Rasulullah pernah berdoa khusus untuk Utsman, supaya harta Utsman itu bertambah lagi.
Nah, itu doanya Rasul, Pak. Dan terkabul. Utsman ini meninggal dalam keadaan triliuner, Pak. Harta kekayaannya hampir 2,5 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Nah, ini Utsman. Jadi Utsman orang kaya, namun tidak sombong seperti Sa'labah atau Korun. Dia justru semakin kaya semakin dermawan, ya. Semakin kaya semakin dermawan. Dan juga yang paling terkenal adalah Utsman itu membeli sumurnya Raumah gitu ya. Dan diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Nah, ini yang orang Yahudi itu yang terkenal kisahnya Bapak Ibu ya. Orang Yahudi yang menarik biaya untuk air minum, air bersih. Nah, itu dibeli oleh Utsman. Nah, yang ketiga sahabat Nabi ada namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini juga orang kaya, Pak. Di antara sahabat Nabi yang paling kaya itu adalah yang nomor tiga ini, Abdurrahman bin Auf, Pak. Lebih kaya daripada Utsman. Abdurrahman bin Auf ini nomor satu, Pak, paling kaya. Harta kekayaannya itu menurut perhitungan yang paling sedikit, jadi perhitungan kekayaan sahabat ini ada beda-beda, Pak. Tapi yang kita ambil yang paling sedikit aja, itu Abdurrahman bin Auf itu hampir 6 triliun waktu dia meninggal. Dia paling kaya, sahabat Nabi paling kaya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini juga sama kayak Utsman. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Itu setengah hartanya disedekahkan. Onta disedekahkan. Kemudian banyak sekali harta-harta beliau yang disedekahkan untuk Islam. Nah, jadi bisa kita lihat sebenarnya para sahabat Nabi, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf ya dalam contoh kita ini, sebenarnya mereka dalam tanda kutip Pak, berlomba-lomba untuk bersedekah. Jadi pada saat Nabi melakukan lelang itu, lelang pendapatan untuk membiayai negara, itu saya yakin ya Utsman, Abdurrahman bin Auf ya, itu saling salib menyalip Pak. Saya sekian, saya sekian, saya sekian. Persis kayak orang lelang sekarang gitu Pak ya. Tapi kalau orang lelang sekarang kan supaya dapat barang yang diinginkannya. Contohnya lelang mobil mewah yang dilakukan oleh negara, contohnya ya, barang sitaan dilelang. Siapa yang eh, keinginan kita hanya pengen beli mobil itu supaya dapat kepuasan. Nah, ini berbeda dengan lelang atau lelang yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Siapa yang paling terbaik? Masya Allah. Ini suatu hal yang menurut saya sangat jarang kita temui Bapak Ibu pada saat atau di zaman kita ini. Ya. Di zaman kita ini orang lelang berlomba-lomba beli dengan harga mahal hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam bentuk materi gitu ya, dalam bentuk barang. Jadi sehingga apa? Ternyata sedekah bagi para sahabat itu habit, Pak. Habit itu artinya kebiasaan. Nah, bisa nggak, Pak? Bapak Ibu semua, kita menjadikan sedekah itu sebagai habit kita, sebagai kebiasaan kita, atau istilah kita sekarang apa gaya hidup, ya, lifestyle. Ya, jadi gaya hidup. Nah, sahabat Nabi gaya hidupnya bersedekah. Seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan nggak tanggung-tanggung. Nah, inilah yang kita contoh, Bapak Ibu, bagaimana sedekah itu menjadi gaya hidup kita, yang pada akhirnya itu menjadi habit atau karakter kita. Kalau nggak bersedekah, rasanya kita tuh nggak nyaman, gitu. Atau ada sesuatu yang hilang dalam diri kita kalau kita tuh nggak bersedekah. Nah, ini udah jadi apa ya udah jadi karakternya para sahabat Bapak Ibu ya udah jadi karakter para sahabat jadi Rasulullah para sahabat itu punya habit yang luar biasa tentang sedekah. Baik, selanjutnya kapan waktu-waktu yang utama untuk bersedekah? Pada prinsipnya Bapak Ibu, bersedekah itu bisa kapan saja, ya, pada prinsipnya itu. Namun ada momen-momen tertentu bersedekah itu punya nilai istimewa, ya. Yang pertama adalah di bulan Ramadan. Yang kedua di hari Jumat. Yang ketiga nanti ada di saat kesulitan dan di saat lapang. Nah, Bapak Ibu semua, di bulan Ramadan ini semua ada dalilnya, Pak. Tapi tidak saya cantumkan di sini. Tapi ini saya cek semuanya ada dalil.
bulan Ramadan itu memang banyak sekali apa ya, banyak sekali dalil yang mengatakan keutamaan-keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Nah, hari Jumat ini menurut Ibnu Qayyim, Pak. Menurut Ibnu Qayyim, salah satu yang membuat keistimewaan sedekah di hari Jumat itu karena dia tuh penghulunya hari, sama kayak Ramadan. Ramadan tuh penghulunya bulan. Gitu. Nah, itu argumennya Ibnu Qayyim. Kenapa hari Jumat itu bersedekah lebih mulia, gitu ya, atau ada keistimewaan. Makanya sedangkan sekarang ada sedekah Jumat istilahnya Bapak Ibu ya. Cuman sedekahnya nggak hanya hari Jumat, Pak. Sedekahnya boleh hari apa aja gitu ya. Jadi mau hari Senin silakan, mau hari Minggu juga boleh, mau hari Rabu juga nggak apa-apa gitu ya. Namun ada keistimewaan. Nah, ada juga yang pada saat kita merasakan kesulitan, Pak. Nah, ini orang sulit nih biasanya susah untuk sedekah. Tapi kata Allah, eh, justru dalam kesulitan itu, kalau orang bersedekah, maka ada keistimewaannya. Atau juga dalam keadaan lapang. Jadi bukan hanya sulit, Pak. Dalam keadaan lapang juga kita di punya keistimewaan untuk kita bisa bersedekah. Nah, ini hari-hari atau waktu-waktu yang diutamakan untuk bersedekah. Nah, namun perlu diingat sedekah terbaik itu, nah ini ada hadisnya yang lain Bapak Ibu ya. Amalan yang paling cintai Allah adalah yang terus-menerus. Namun yang paling terbaik Bapak Ibu itu amalan yang dilakukan atau sedekah yang dilakukan secara konsisten gitu ya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja langsung banyak gitu ya, terus bulan-bulan lainnya nggak sedekah lagi gitu ya. Atau hari Jumat saja langsung banyak gitu ya, hari-hari lain nggak sedekah lagi. Nah, eh, dihubungkan tuh antara sedekah dengan konsistensi kita untuk melakukannya. Jadi contohnya yang paling baik tuh yang udah dibuat program-program oleh orang sekarang setiap subuh gitu Pak ya. 2000, 2000, 2000 gitu. Atau eh, eh, kenceleng apa gitu ya yang memang kita rutin Pak. Yang memang gitu. Nah, ini harus dipadukan ya. Jadi antara keistimewaan waktu dengan keistiqomahan kita melakukan itu. Nah, ini harus dipadukan sehingga kita mendapatkan titik optimum ya istilahnya atau manfaat paling tinggi dari sedekah itu sendiri. Baik, itu waktu-waktu sedekah Bapak Ibu semua. Nah, sekarang prioritas. Nah, ternyata sedekah itu ada yang prioritas. Siapa yang harus didahulukan kalau kita itu bersedekah? Gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada jawabannya dalam Al-Quran. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha. Nah, itu urutannya, Pak. Ya, urutannya itu. Ternyata, kalau Bapak Ibu pengen sedekah, maka yang paling nomor satu urutannya itu orang tua kita. Coba ya, itu urutan yang pertama, yaitu orang tua. Jadi berbakti. Nah, tadi kan kita ingat, Pak ya, sedekah itu bukan hanya memberikan duit kepada bapak ibu kita, bukan, Pak. Tadi itu Rasul mention berkata baik saja itu sudah menjadi penghalang kita dengan api neraka. Jadi kita kepada orang tua kita, Bapak Ibu, berkata-kata baik saja ke mereka itu udah sedekah. Contohnya kita nggak punya uang gitu, Pak ya. Mau ngasih orang tua uangnya nggak cukup. Bukan hanya itu sedekah. Tadi udah kita bilang dari awal. Kita telepon contohnya orang tua kita, nanyain kabarnya saja, nanyain dia sehat apa enggak. Terus kalau bisa ketemu kita senyum dengan mereka, membahagiakan mereka, ternyata itu sedekah. Dan itu yang paling utama menurut Al-Baqarah 215.
Nah, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita itulah sedekah, ya. Baik kebaikan itu dalam bentuk materi maupun materi. Bapak Ibu ya. Setelah orang tua kita, selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah saudara kita, Pak, ya, atau kerabat dekat, saudara-saudara, kakak, adik, gitu ya, sepupu, paman, bibi, terus nanti melebar sampai kepada eh, keluarga-keluarga kita. Ya. Jadi keluarga dan sanak saudara yang membutuhkan harus didahulukan karena sedekah pada mereka memiliki nilai silaturahmi. Jadi setelah orang tua, ternyata sedekah itu ke orang-orang yang terdekat dengan kita secara kerabat atau keluarga. Nah, eh, dan itu ternyata memberikan efek silaturahim. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga, ke anak yatim. Ya, anak yatim. Jadi merawat dan menyantuni anak yatim ini sangat dianjurkan misalnya. Pahalanya sangat sangat besar. Kenapa anak yatim ini menjadi yang ketiga, Pak? Karena dalam Islam, tulang punggung tanggung jawab itu memberi nafkah, menafkahi itu kan ada di laki-laki, Pak. Ya. Tanggung jawab menafkahi keluarga, istri, anak-anak itu ada di bapak, ada di laki-laki. Nah, anak yatim, bapaknya itu yang udah nggak ada lagi. Artinya orang yang bertanggung jawab terhadap dia itu udah nggak ada lagi. Nah, bahasa lainnya Bapak Ibu, anak yatim ini perlu dikasih sedekah yang bukan hanya materi, tapi juga yang lain tadi. Diperhatiin, diberikan kasih sayang gitu Pak ya. Di, di, diberi rasa aman, di apa istilahnya ya, diperlakukan dengan baik, itu juga sedekah. Kenapa? Karena dia kehilangan sosok orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dia dan masa depan sebagai seorang anak yang sudah kehilangan ayah. Nah, ini yang ketiga, yaitu urutannya orang tua, kerabat, dan anak. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat adalah fakir miskin. Jadi Bapak Ibu semua, sedekah itu prioritas selanjutnya ada kepada fakir miskin, yaitu membantu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau fakir miskin ini Bapak Ibu, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, baik makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, sekolah, kesehatan. Nah, ini nggak peduli apakah itu kerabat kita, anak yatim atau enggak. Jadi fakir miskin ini mencakup semua dalam kategori orang yang nggak mampu. Jadi walaupun dia bukan keluarga kita, walaupun dia bukan anak yatim, tapi kalau dia nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kesanalah Bapak Ibu sedekah kita harusnya. Gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kehabisan bekal adalah sedekah yang sangat penting. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Ternyata prioritas sedekah ini. Apa rahasianya? Rahasianya itu ada di orang semua. Bapak. Nggak ada kebangunan kan? Semuanya ke orang. Orang tua orang, kerabat dekat orang, anak yatim orang, fakir miskin orang, musafir orang. Jadi prioritas sedekah itu harus ke sumber daya manusia, Pak. Ke people, ke orang. Dan orang itu dikelompokkan oleh Al-Quran tuh prioritasnya seperti ini. Nah, kenapa? Karena orang itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua dan apa ya? Dialah yang harus lebih baik sebenarnya dibanding contohnya kita membangun atau bersedekah untuk irigasi contoh atau bersedekah untuk membangun WC umum contohnya, Pak. Nah, itu bagus. Namun andaikan
orang-orang ini masih butuh bantuan kita, Pak, maka prioritasnya ke orangnya dulu, bukan ke fisik, gitu Pak ya. Nah, fenomena ini bisa kita lihat Pak dengan masjid-masjid yang megah-megah tuh sekarang, gitu ya. Dan orang sekitarnya mungkin ada yang putus sekolah, mungkin ada anak yatim nggak mampu lagi membiayai kehidupan. Mungkin ada kerabatnya yang punya hutang yang nggak terbayar-bayar, gitu Pak ya. Mungkin ada orang tuanya yang eh, susah atau eh, apa ya renta, gitu. Susah payah dalam menghadapi masa tuanya. Nah, alur berpikir seperti ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu ke dalam diri kita dan juga kepada orang lain, bahwasanya objek atau target dari sedekah itu yang pertama sekali itu adalah manusia. Manusia, bukan fasilitas yang lain, tapi manusianya. Jadi kalau kualitas manusianya bagus, Pak, ini nanti efeknya jangka panjang. Jadi kalau kualitas manusia orang itu bagus, Pak, maka peradaban kehidupan ini akan lebih baik. Nah, ini yang di pesan sebenarnya, pesan tersirat dari prioritas sedekah, Pak. Ya, karena ngelihat ayat ini kan semuanya tuh orang semua tuh nggak ada yang ke mana gitu, ke fasilitas umum tuh nggak ada gitu ya, apa semacam semacam gitu Pak ya. Itu prioritas sedekah ya Bapak Ibu. Udah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memaksimalkan sedekah Bapak Ibu. Nah, ini juga menarik. Karena ada orang yang sedekahnya tidak tepat sasaran. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, sedekah bodong istilahnya Pak ya. Sedekahnya digunakan untuk hal-hal yang ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi atau yang lain-lain yang lain-lain. Itu kasusnya udah sangat banyak gitu ya. Nah, gimana caranya supaya sedekah kita tuh enggak. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar sedekah-sedekah gitu aja, Pak, enggak. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana sedekah kita itu bisa maksimal, langsung on target, mengenai sasaran gitu, Pak ya. Nah, yang pertama adalah ikhlas. Ini yang penting, Pak. Jadi niatnya harus ikhlas. Sesuatu kalau bukan karena Allah dipastikan nggak diterima. Maka keutamaan sedekah tadi nggak dapat. Terhindar dari api neraka nggak dapat. Terhindar dari muka Allah nggak dapat. Berlipat ganda pahala nggak dapat. Bertambah rezekinya nggak dapat. Kalau bukan karena Allah. Nah, ada juga orang yang bersedekah itu karena seperti eh, Korun tadi saya ceritakan, Pak. Jadi Korun itu di dalam Al-Quran itu diceritakan. Korun itu apa istilahnya kalau zaman sekarang tuh ya? Apa? Saya lupa tuh. Menampakkan kekayaannya tuh. eh saya lupa ya istilah zaman sekarang itu terkenal sekali istilahnya. Flexing, ya. Flexing. Jadi Korun itu flexing dulu, Pak. Flexing, saya orang kaya kan. Dan itu ditampakkannya kepada banyak orang. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Orang-orang yang melihat kekayaan Korun itu terinspirasi pengen seperti Korun, gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu semua, jangan sampai kita bersedekah, niatnya juga pengen flexing, ya, supaya kita dibilang mungkin kita banyak uang sama orang gitu ya, atau supaya kita dibilang dermawan gitu ya, atau supaya kita uh, aman gitu ya dari ya orang pada sedekah ya saya sedekah juga lah daripada saya aja sendiri nggak sedekah gitu ya. Nah, niat-niat ini Pak itu harus terus kita waspadai ya. Keikhlasan kita bersedekah di jalan Allah itu benar-benar menentukan diterima atau tidaknya sedekah kita. Dapat atau tidaknya multiplier efek sedekah tadi ke kita ya. Itu niat yang pertama. Jadi jangan Bapak Ibu salah niat dalam bersedekah. Yang kedua, sekarang bersedekah itu semakin mudah dengan adanya lembaga-lembaga yang terpercaya. Ya, Bapak Ibu boleh menggunakan sedekah seperti Basnas atau lembaga amil zakat yang terpercaya.
Salah satunya adalah GIS Peduli ya. Nah, ini yang diakui pemerintah untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Kenapa kita harus pakai yang terpercaya, Pak? Karena di situ ada audit ya. Jadi dana-dana tuh diaudit. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar banyak kasus dulu ya, seperti yayasan-yayasan sosial gitu ya, yang akhirnya anak-anaknya terlantar dan lain-lain. Dan banyak sekali kasus, Pak. Banyak sekali kasus penyelewengan uang-uang sedekah itu. Nah, ini untuk menghindari itu, Bapak Ibu harus menggunakan lembaga-lembaga yang terpercaya ya, yang diawasi oleh pemerintah atau diawasi oleh yang lain. Seperti lembaga audit independen ya, seperti KAP dan yang ketiga, supaya maksimal sedekah kita, itu konsistensi. Ini hadis yang tadi disampaikan oleh Rasul. Jadi sedekah yang sedikit, Pak, namun rutin, ya Allah itu lebih cintai ya daripada nggak rutin, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu harus membiasakan diri. Tadi saya bilang, bagaimana sedekah itu menjadi karakter kita, sebagaimana sahabat, menjadi habit, ya, kebiasaan kita. Jadi konsistensi yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, kita harus mengkampanyekan untuk bersedekah atau mengajak orang lain. Siapa orang lain yang kita ajak? Dimulai dari keluarga kita, ya, atau tetangga-tetangga kita, atau orang-orang komplek perumahan kita, atau orang-orang di tempat kita kerja. Ayo kita kampanyekan untuk mau bersedekah. Jadi mengajak orang lain, kalau orang lain itu melakukan amal soleh karena ajakan kita, Pak, pahalanya dia dapat, kita dapat, dan nggak ada yang dikurangin di antara dua itu. Nah, ini eh, bagaimana supaya sedekah itu bisa maksimal. Nah, niat yang ikhlas, gunakan lembaga yang terpercaya, konsisten, dan ngajak orang lain. Bapak Ibu semua, yang terakhir, Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi pesan yang ada di dalam sedekah itu sebenarnya ta'awun. Ya, ta'awun itu saling tolong menolong. Karena orang membutuhkan. Allah itu kan, eh, Bapak Ibu kalau belajar ekonomi, Pak, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki orang miskin. Nggak ada, Pak. Sekalipun negara maju. Makanya keberadaan orang yang kurang mampu itu akan selalu ada. Karena kalau semua orang sudah kaya, Pak, maka sedekah jadi percuma gitu ya. Atau tolong menolong mungkin nggak ada lagi. Makanya Allah ciptakan gap ya antara jarak antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Supaya apa? Supaya kita tuh saling tolong menolong dan dengan tolong menolong itu kita menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Kita menjadi orang yang punya investasi amal tuh di akhirat ya. Kalau nggak ada saling membutuhkan tadi atau saling tolong menolong tadi, maka kita nggak akan punya amal yang lebih baik atau nggak akan punya investasi amal soleh karena nggak ada terjadinya tolong menolong. Jadi hikmahnya Bapak Ibu sedekah itu ternyata membentuk pribadi kita, suatu pribadi yang memiliki sifat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, Bapak Ibu semua, eh, kesimpulan kita adalah bagaimana kita menjadikan sedekah itu habit kita, gaya hidup kita, lifestyle kita. Karena keutamaan sedekah itu sudah sangat-sangat banyak tadi kita bahas. Dia punya multiplier efek yang luar biasa. Pahalanya berlipat-lipat ganda mengalahkan return apapun. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis yang juga sahih, membaca Al-Quran itu cuma 10 kali lipat pahalanya. Alif Lam Mim, itu kan hadisnya terkenal. Alif satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf kata Rasul. Dan tiga-tiganya
punya pahala 10 10 10, baru 30 pahala. Kalau sedekah langsung 700 kali lipat. Apalagi kalau dibandingkan dengan bisnis duniawi yang hanya 7% setahun. Jadi kalau kita nggak menjadikan sedekah itu sebagai kebiasaan kita, Bapak Ibu, lantas apalagi yang bisa menolong kita, yang membentengi kita dari api neraka, yang membentengi kita dari murkanya Allah, yang membentengi kita dari su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Sedekahlah yang mampu, sedekahlah yang mampu membentengi kita dari hal-hal yang buruk sedemikian rupa. Kalau bukan sedekah, dari mana lagi kita mendulang pahala sampai 700 kali lipat? Dari mana lagi kita mendulang rezeki supaya dengan rezeki itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, dan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Di mana lagi kita menggali tambang amal pahala kalau bukan dari sedekah? Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sampaikan, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim dan bersedekah. Jadi Bapak Ibu semua, dahsyatnya sedekah itu membuat kita, mengharuskan kita menjadikan sedekah itu sebagai karakter atau sebagai lifestyle gaya hidup kita, sebagaimana tadi sudah kita lihat dalam diri Rasulullah dan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita untuk memudahkan dan melapangkan hati kita untuk mau bersedekah, ya. Memudahkan, melapangkan keinginan-keinginan kita untuk mau bersedekah. Dan dengan sedekah itu bisa menghindarkan kita sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis tadi. Demikian saja Bapak Ibu, eh, topik kita pada malam hari ini tentang keistimewaan atau dahsyatnya sedekah. Semoga semua apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz Deki. Masya Allah, materinya yang wah daging banget ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, monggo. Insya Allah kita akan mulai buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu, untuk materi kali ini tentang dahsyatnya sedekah yang benar-benar dahsyat luar biasa. Oh, ini ada pertanyaan juga di chat. Mungkin eh, bisa disampaikan aja yang bertanya nih, raise hand, terus on cam untuk menyampaikan secara langsung, biar sama-sama kita kenal juga. Insya Allah kan saling-saling kenal ini bisa memperlancar rezeki, mudah-mudahan ya. Boleh untuk Herdiansyah, boleh unmute. Oke, sedang webinar sama. Ini juga webinar, Mas. Oke, izin saya jawabkan, bacakan saja, Ustaz ya. Ini pertanyaan pertama dari Herdiansyah Nur Wahid. Mohon izin, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang bersedekah itu dia bilang-bilang ke orang lain, Ustaz? Baik. Langsung dijawab Pak Kris ya? Boleh, Ustaz. Boleh, Tafadhol. boleh. Baik. Nah, baik, terima kasih Pak Herdiansa atas pertanyaannya. Eh, itu ada di dalam Al-Quran, Pak, dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi memang kita dilarang. Jadi kalau ditanya hukumnya, hukumnya dilarang, Pak. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan dia. Jadi Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan di awal, kalau bisa kita bersedekah itu Pak, kita lupa Pak. Kita dulu bersedekah apa enggak ya gitu ya. Yang kedua, kalau bisa orang nggak tahu. Nah, itu yang paling baik. Jadi orang nggak tahu. Yang kedua, kitanya lupa kalau kita tuh pernah bersedekah gitu ya.
Jadi kalau nyebut-nyebut, Pak, secara terang-terangan Al-Quran melarang. Ya, jadi hukumnya tidak boleh, dilarang. Menyebut-nyebut sedekah kita. Itu, Pak, Chris. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, dilatih, Pak. Dilatih. Pertama, sedekah. Nggak ada orang yang tahu. Yang kedua, kita lupa kita pernah sedekah. Itu ya. Masya Allah. Terima kasih, Siap. Pak. Siap. Syukron, Ustaz. Jawabannya luar biasa. Oke, Bapak Mas Heriansyah dapat dipahami ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Oke, Ustaz, lanjut ada pertanyaan kedua dari Fuad. Ini mau on cam mungkin, Mas atau Bapak atau Mbak atau siapa? Mas Fuad Ayubi, mungkin boleh on cam. Mohon maaf di tempat saya lagi berisik. Oh, Masya Allah. Baik, saya coba bacakan saja dari Fuad. Saya seorang pelajar dari Sukabumi, Jawa Barat. Wah, luar biasa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga niat agar sedekah yang kita keluarkan, mana tadi? Sedekah yang kita keluarkan tidak sekedar jadi rutinitas, tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Dan apakah ada tips praktis agar kita bisa tetap istiqomah bersedekah meski kondisi ekonomi sedang pas-pasan? Sekian, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Fuad. Jadi begini, kita bersedekah itu, Pak, Bapak Ibu semua, itu tidak lepas dari ujian. Itu yang pertama. Jadi prinsipnya dalam agama kita itu, apapun amal soleh Bapak Ibu, mau bersedekah, mau sholat, mau naik haji, mau apa lagi, mau baca Quran, itu pasti aja ada ujian, pasti ada ujiannya. Nah, ujiannya tuh banyak, ya, bermacam-macam. Kadang kita nggak tahu. Ada ujiannya males, males gitu ya, males sholat, males ngaji gitu. Ada ujiannya ria, pengen didengerin orang, pengen kita dibilang oleh orang hebat gitu ya. Ada ujiannya nipu mungkin kita tuh, gitu ya. Atau pengen apa gitu Pak. Pokoknya adalah ujiannya semua. Nah, bersedekah, bersedekah Pak. Kita udah rutin contohnya ya, udah rutin. Terus kita takut gitu ya. Gimana supaya kita bisa istiqomah? Nah, disitulah peran ujian. Jadi Allah menitipkan ujian itu kepada kita untuk untuk ngetes apakah kita tetap bisa melakukan amal soleh itu dengan baik. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah yang Allah sampaikan tadi, supaya kita bisa istiqomah, karena istiqomah itu pasti diuji. Itu ada strateginya. Yang pertama tadi udah disampaikan oleh Rasulullah. Biarlah sedikit, asal rutin. Itu kuncinya, Pak. Daripada banyak tapi nggak rutin. Nah, jadi supaya kita istiqomah, Pak, berarti kuncinya yang pertama dikit-dikit dulu. Jangan langsung, karena kan gini, beragama itu nggak bisa langsung keren gitu, Pak. Harus mulainya dari hal-hal yang semampu kita dulu. Yang penting jalannya pelan, terus nggak berhenti, ya. Jadi jangan langsung lari, cut gitu ya. Lama-lama capek, berhenti gitu ya. Enggak, kita jalan aja, tapi nggak berhenti-berhenti. Nah, itu yang kunci yang pertama, Pak. Yang pertama. Jadi sedikit rutin, sedikit rutin. Nah, itu kuncinya supaya sedekahnya bisa istiqomah. Nah, kemudian yang kedua, eh, meski kondisi ekonomi pas-pasan. Nah, tadi sudah dibilang, sedekah kalau nggak punya uang, Pak, bisa lakukan yang lain. Apa itu? Membantu orang tua. Bapak Ibu, kalau orang tuanya masih satu wilayah dengan kita, dan kita bisa menjangkaunya dalam waktu yang tidak susah, nah, dalam artian mungkin hitungan 1 jam atau 30 menit, rutinkan, Pak, untuk dekat mereka. Setiap hari contohnya kan, sore pulang kerja, kita datangin orang tua kita ke rumahnya. Kalau itu bisa kita jangkau. Itu sedekah tanpa kekuatan ekonomi. Ya, karena tadi dalam dalam Al-Quran sudah disampaikan prioritas sedekah itu orang tua dulu dan bentuknya bukan hanya uang, tapi berkata baik, membahagiakan mereka, gitu ya, memberikan senyum ke mereka, itu juga sedekah. Jadi kalau ekonominya pas-pasan, Pak, di sweet ya, bentuk sedekahnya di sweet, ya.
ke dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang baik kepada siapa? Kepada keluarga, orang tua kita yang pertama, yang kedua keluarga kita. Nah, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nih, atau teman-teman, saudara-saudara semua yang bertengkar-tengkar dengan adik kakak gitu ya. Nah, maaf-maafkan lah sekarang. Ya, kita baik-baikan aja supaya amal sedekah bisa kita dapat. Ya, berbuat baik sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama adik kakak kita, paman kita, bibi kita. Nggak ada gunanya bertengkar-tengkar. Lebih baik kita eh, saling bantu dalam kebaikan supaya jadi sedekah. Jadi itu Pak ya tipsnya. Tadi yang pertama adalah sedikit rutin. Yang kedua adalah kalau kekuatan ekonominya pas-pasan diubah Pak, di switch istilahnya. Kalau sekarang kan mobil hybrid Pak ya, dari bensin jadi listrik ya. Ada yang pakai bensin dulu, nanti lama-lama jadi listrik. Kalau ini sedekah Allah kasih tuh kayak gitu juga, hybrid juga bisa sedekah itu. Dari materinya nggak ada ya hybrid ke perbuatan. Perbuatan kita yang baik, ucapan kita yang baik kepada orang tua, pada keluarga, pada orang lain, insya Allah itu jadi sedekah. Dan itu rutinkan saja. Begitu. Berbuat baik. Insya Allah jadi sedekah. Gitu ya Pak Fuad ya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, barakallah. Mas Fuad dapat dipahami ya mudah-mudahan. Dikit Ustaz, Ani juga mau kasih share tips ya buat teman-teman, buat para ibu bapak peserta yang tadi menanyakan, Ustaz, sedekah boleh nggak? Gimana caranya biar nggak terang-terangan? Nah, ada tips nih Ustaz. Kebetulan Boleh, Ani, boleh, boleh, Pak. ini Ustaz, bisa kelihatan nggak Ustaz? Masya Allah. Ini ada celengan sedekah Ustaz dari GIS Peduli Ustaz. Oh, Kelihatan nggak ya Masya mana Allah. ya? Ini ada celengan sedekah. Nah, ini Alhamdulillah Ustaz, setiap pagi rutin ya, ibaratnya kalau memang sekiranya ada duit receh nih cuman 1.000 masukin, cuman aneh niatin saat ya Allah, niatkan setiap pagi ini kerjaan lancar nih nggak ada kendala, badan sehat, cuman 1.000 baru Ustaz. Tapi qadarullah alhamdulillah masya Allah ya, itu kerasa banget Ustaz ya. Ada juga Alhamdulillah. Ustaz kalau misalkan oke lah, mungkin jarang kita megang uang tunai gitu kan, ada lagi Ya. tipsnya Ustaz, bisa melalui webnya Lasgis Ustaz, bisa di lasgis.com. Nah seperti ini Ustaz. Nah bisa tampil ya Sat ya. Tampil, tampil, tampil. Alhamdulillah. Nah, Sat. Nah, ini kita bisa cari aja dari HP. Dan donasi ini juga sedekahnya kita bisa milih Sat. Ya, berbagai macam asna, berbagai macam program di sini banyak Sat ya. Baik itu program jangka panjang, jangka pendek. Cukup kita cari di Google lasgis.com, nanti akan keluar Sat. Nah, dari sini donasinya itu murah banget Sat. Kalau kita saldonya di rekening ada 1.000, 2.000, bisa Sat sedekah di sini. Ya, 1.000 bisa ya, Pak ya? Pak Kris ya? insya Allah bisa, insya Allah bisa Ustaz. Masya Allah. Kalau bisa di sini ya ibarat receh, duit-duit yang bisa dikatakan kalau kita sebut buntut dari saldo lah Ustaz ya. Ya, Ini ya. bisa di sini ya kan, dan di sini nggak ketahuan ya kan. Dan sedekahnya sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu, tapi manfaatnya ketahuan Ustaz. Manfaatnya berasa Amin. insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Aras Rizky Ananta. Halo, mohon izin, dari prioritas sedekah lokal atau di tempat lain lebih penting yang di mana, Sat? Lokal di tempat lain tuh maksudnya lokal di Indonesia sama sedekah di luar negeri gitu misalnya. Bagaimana ya? Monggo, Sat, Baik. mungkin bisa dijelaskan. Baik. Pertanyaannya bagus sekali Pak Aras ya. Pak Aras Rizky Ananta. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang, Pak. Ini lebih baik bersedekah di mana atau di mana gitu. Jadi gini, Pak. Dalam prioritas sedekah itu kalau berdasarkan surat Al-Baqarah tadi, Pak, orang tua itu jauh apa dekat, Pak? Dekat pasti ya. Habis itu pindah ke yang dekat lagi, keluarga gitu ya. Nah, dari sana, Pak, itu bisa kita pahami, kita bersedekah itu harusnya lokal dulu, Pak. Prioritasnya lokal. Jadi orang sekitar kita dulu. Nah, kalau orang sekitar kita ini sudah aman, baru keluar, Pak. Itu idealnya begitu. Idealnya begitu. Jadi kalau ditanya lokal atau luar, jawabannya lokal. Nah, kapan boleh kita keluar, Bang? Itu pada saat di lokal kita ini itu sudah aman. Jadi bukan berarti keluar nggak boleh, atau bukan berarti keluar nggak penting, ya. Keluar nggak penting. Nah, aman di sini dalam artian kebutuhan basicnya sudah terpenuhi, Pak. Makan orang-orang di sekitar kita tuh sudah pada makan semua, gitu, Pak ya.
Bukan dalam artian udah sejahtera, bukan gitu Pak ya. Basic need istilahnya, kebutuhan dasar, kebutuhan basic itu ada 5 Pak. Sandang, pangan, sandang ini adalah pakaian, pangan itu makan, papan, papan itu perumahan, yang keempat adalah kesehatan, yang kelima pendidikan. Nah, kalau basic need ini, 5 ini sudah terpenuhi di orang sekitar kita, mulai dari keluarga terdekat kita, istri, anak, ya paman, bibi, semacam, baru digeser, Pak. Nah, baru bergeser dia. Bergesernya itu pun geographically, Pak. Apa bahasa itu ya. Secara geografis itu juga bergeser. Jadi mulai dari tetangga sebelah kanan kiri, depan belakang, nggak ada tetangga lagi pindah ke RT, RT, RW. Nah, idealnya begitu, Pak. Sampai nanti provinsi, sampai nanti Indonesia, sampai nanti dunia. Jadi sebenarnya di seluruh dunia ini pun juga sebenarnya tetangga-tetangga kita. Cuman memang skalanya lebih luas dibanding skala di sekitaran rumah kita atau di sekitaran RT kita atau di sekitaran wilayah kita. Nah, itu Pak Pak Aras ya. Jadi sebenarnya dia tidak saling meniadakan. Namun tetap ada skala prioritas. Nah, kalau kita mau contohnya bantu teman-teman kita di Palestina, nah kalau kita punya kelebihan rezeki, Pak, sebut bantu yang di sekitar kita juga butuh, bantu dua-duanya. Yang ini kita penuhin, ya kalau masih ada kelebihan rezeki, kita bantu juga ya teman-teman kita di Gaza. Karena atau di tempat lain ya, di belahan bumi lain di di Afghanistan, di Suriah sekarang gitu ya. Banyak sekali kaum muslimin di belahan dunia ini yang hidupnya teraniaya. Itu juga bisa kita bantu. Jadi begitu ya Pak Aras ya. Jadi tidak saling meniadakan, namun saling melengkapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita sehingga semuanya bisa kita bantu. Alhamdulillah. Masih nambung lagi saat pertanyaan nggak? Boleh, 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 Ustaz. Boleh, Ustaz. Ah, siap, siap. Alhamdulillah. Set izin nih set sharing sedikit Set. Oh ini ada pertanyaan lagi bentar Set. Satu pertanyaan dulu deh. Ikhlas juga termasuk sedekah bukan Set? Kalau bahasa hadis Nabi tadi, Bapak Ibu, segala bentuk kebaikan itu sedekah. Ya, jadi ikhlas itu kebaikan yang sangat tinggi. Contohnya, contohnya gini, Pak. Contohnya kita me, apa, membersihkan pekarangan RT. Ya, itu kalau nggak ikhlas, Pak, nggak punya nilai sedekah nih. Walaupun wujud perbuatannya itu adalah perbuatan baik, tapi isinya tuh nggak ikhlas gitu. Contohnya apa ya menggerutu gitu ya. Aduh, ini kalau saya karena saya RT sini aja anggota RT ini saja gitu ya. Nah, tapi bentuknya kan kebaikan tuh membantu membersihkan lingkungan RT. Namun karena tidak ikhlas Pak, maka kebaikannya hilang. Kan ada dua syarat supaya sesuatu itu bernilai ibadah. Satu niat, yang kedua adalah caranya sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, kalau niatnya udah nggak ikhlas, udah dipastikan itu nggak kebaikan sama sekali. Sekalipun Bapak sholat, ya sholat tahajud dari maghrib contohnya sampai pagi, tapi bukan karena Allah, ya nggak ada manfaatnya, nggak bisa kita nilai itu kebaikan. Jadi ikhlas itu menjadi syarat mutlak sesuatu itu bernilai baik. Maka keikhlasan itu sendiri ya syarat mutlak berarti untuk sedekah, gitu ya. Atau yang nggak mungkin bersedekah kalau nggak ikhlas. Sederhananya begitu, Pak. Ron, Set. Nah ini Set. Ada bahan diskusi Set. Sedikit. Eh, baiknya itu kalau sedekah itu kan Set, contohnya sekali kita sedekah ke orang, apakah benar pahalanya yang kita berikan kepada orang tersebut akan mengalir terus-terusan? Ambil contoh gini, Sat. Kita misalkan sedekah makan kepada orang salah satu orang. Nah, kemudian orang tersebut makan dari apa yang kita sedekahkan. Kemudian dia gunakan untuk makan itu untuk dia beribadah, kemudian untuk dia bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, apakah pahala yang dia kerjakan itu akan kecipratan juga ke kita, Seth? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Eh, Bapak Ibu semua, hadis Nabi yang paling terkenal itu adalah tentang tiga amal ya, tiga amal yang
eh, masih ada walaupun kita sudah meninggal, gitu ya. Ada ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Yang ketiga tuh yang terkait dengan sedekah, yaitu sedekah jariah. Nah, sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini itu eh, di-mention oleh eh, agama kita bahwasanya sedekah yang punya manfaat continuous. Nah, continuous itu artinya terus-menerus. Jadi Bapak Ibu ternyata bersedekah itu juga eh, smart gitu ya. Nah, smart itu dalam artian kita harus bisa memilih yang sedekahnya punya manfaat continuous, bersambung, bersambung. Contoh yang paling dan Allah menyiapkan alat sedekah. Namanya adalah wakaf. Nah, Bapak Ibu, wakaf itu salah satu bentuk sedekah yang memang jalannya adalah jalan untuk terus menyambung gitu ya, pahalanya sampai kita sudah meninggal sekalipun. Makanya ada wakaf tanah gitu ya. Wakaf sekarang berkembang lagi namanya wakaf tunai, ya, wakaf dalam bentuk uang. Nah, kemudian wakaf ini juga eh, didesain dalam Islam itu sebagai bentuk sedekah jariah. Jadi Bapak Ibu, memang ada sedekah itu yang memiliki manfaat jangka panjang atau pahala, bahasa sederhananya pahalanya ngalir terus gitu ya. Selama aset yang kita sedekahkan itu dimanfaatkan oleh orang, maka pahalanya ngalir ke kita. Itu benar. Namun Islam apa istilahnya ya, membungkus program itu dengan nama wakaf. Ya, jadi ada zakat nanti namanya ya Bapak Ibu ya, ada infak, kemudian ada eh, wakaf. Nah, wakaf ini memang didesain bentuk sedekah continuous ya, yang memiliki nilai jangka panjang bahkan sampai nanti ke akhirat. Gitu Pak Kris ya. Jadi memang ada timelinenya sedekah itu memang namanya sedekah jariah. Oh, alhamdulillah, syukran Ustaz. Nah, ini soalnya yang bikin orang-orang kalau mau sedekah jadi ragu, Ustaz. Kayak misalkan tiap pagi nih kita berangkat kerja misalkan, pasti ada tuh pagi-pagi di lampu merah, entah itu pengamen, entah pengemis ya. Nah, ini membuat hati kita jadi ragu nih. Bener nggak nih duitnya dipakai buat dia kebaikan itu? Apakah dipakai buat judi kah, mabok kah, atau hal-hal yang negatif lainnya? Itu yang menjadi keresahan biasanya bagi masyarakat, Ustaz. Oh. Nah, Ya, oke. Hmm. ya, Oke, Ustaz, gimana? lanjut, lanjut. Iya, baik. Itu itu betul sekali Pak ya. Fenomena di kita tuh sekarang memang. Bahkan banyak sekali video-video viral ya. Dia minta-minta sedekah, terus tertangkap kamera, kakinya nggak patah gitu ya, Pak Kris ya. Uangnya puluhan juta gitu ya. Makanya tadi eh, salah satu strategi kita Bapak Ibu untuk supaya sedekah kita maksimal tadi ya, ada 4 tadi kan, niatnya ikhlas. Yang kedua, salurkan lewat lembaga yang terpercaya, ya terpercaya. Karena gini, kita kan nggak bisa memverifikasi orang ini. Contoh kalau kita mau bersedekah individu langsung gitu ya ke yang minta-minta, contohnya di tengah jalan, kan kita nggak bisa memverifikasi pada saat itu juga kamu ini benar-benar miskin apa enggak. Oke. Ya, makanya diarahkan ke sedekah ke lembaga karena lembaga itu punya program verifikasi dan punya binaan orang-orang duafa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bisa melakukan itu, sebaiknya itu dilakukan. Jadi ada proses yang lebih hati-hati, Pak, dalam bersedekah, sehingga sedekah kita maksimal. Namun, bukan berarti kita tidak bersedekah kepada orang-orang yang minta-minta. Nah, ini persoalannya lain lagi tuh. Nah, eh, kita nggak punya kewajiban sebenarnya untuk memastikan orang ini miskin atau tidak, Bapak Ibu. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, itu kita disuruh bersedekah kepada orang yang minta-minta dan yang tidak minta-minta, gitu Pak. Bentar, saya carikan ayatnya.
Nah, jadi kalau contohnya nih, dalam kes kita di tengah jalan, terus ada orang meminta, Pak. Maka yang kita kedepankan pertama kali adalah husnuzon. Husnuzon. Jangan suuzon, Pak. Ya, jangan suuzon. Dia ini nipu apa segala macam. Itu yang pertama. Jadi tetap husnuzon. Yang kedua, kita nggak perlu memverifikasinya. Dia ini beneran miskin apa enggak, gitu Pak ya. Yang ketiga, tetap dikasih, Pak. Masalah nanti uang kita itu digunakan untuk aneh-aneh, kita berlepas dari situ. Itu bukan tanggung jawab dia. Karena niat kita adalah untuk membantu kondisi dia pada saat apa yang kita lihat. Ya, kita nggak bisa beyond itu, kita nggak bisa. Di belakang itu bukan 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 kemampuan kita. Nah, yang bisa melakukan kemampuan itu itulah lembaga tadi, ya, lembaga las yang resmi yang dipantau oleh pemerintah. Karena dia punya eh, apa ya? Karena dia punya metode verifikasi, ya, metode verifikasi dan komunitas binaan yang orang-orangnya bisa mereka pantau. Nah, ini salah satu cara untuk mengantisipasi tidak tepatnya sedekah, Pak. Tidak tepatnya sedekah. Namun, kalau ada case seperti tadi, di tengah jalan ada orang minta-minta ketemu dengan kita, kalau Bapak Ibu ada rezeki, kasih. Ya, karena pertama kita nggak boleh bersuuzon dengan dia, yang kedua kita nggak bisa memverifikasi dia langsung on the spot, yang ketiga kita niatkan kita bersedekah. Insya Allah pahala sedekahnya dapat. Masalah dia gunakan nggak tepat, nggak benar, itu pada saat itu kita nggak punya ilmu tentang. Nah, akan beda kisahnya nanti kalau dia benar-benar kita tahu dia tuh siapa gitu ya. Nah, itu baru jangan. Gitu ya, Pak Kris ya. Insya Allah. Nah, ini juga tips juga nih buat para peserta ya kan. Kalau zakat atau sedekah ya bisa langsung ke Lasgis karena memang Lasgis ini adalah salah satu lembaga terpercaya dan juga sudah diaudit syariah selama 6 tahun berturut-turut dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Karena kita lembaga zakat yang memang prinsipnya yaitu adalah 3A, aman syari, aman regulasi, dan juga aman NKRI. Insya Allah semuanya dilaksanakan dengan amanah dan profesional. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau emang mau sedekah maupun jangka panjang, jangka pendek, insya Allah di JIS ada programnya. Contohnya kayak sedekah Al-Quran, nah itu jangka panjang. Sampai insya Allah sampai akhir hayat nanti pahala sedekahnya karena Al-Quran itu kan menjadi pedoman bagi umat manusia, umat Muslim khususnya, dan dibaca setiap hari, pahalanya akan mengalir setiap hari. Apalagi sampai bisa menerbitkan hafiz-hafizoh bagi generasi Muslim di Indonesia. Wah, itu luar biasa sekali. Ya. Nah, oke, Seth. Ini ada pertanyaan terakhir, Seth. Seth, Baik, Pak. kalau misalkan kita memberikan hutang kepada teman kita, apakah itu masuk kategori sedekah, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ini menarik. Ini japri-japri, Ustaz. Pertanyaannya dia. Baik, kalau memberikan pinjaman ya Pak Kris ya. Iya, pinjaman, Ustaz. Oke, oke. Memberikan pinjaman itu eh, setahu saya Pak ya, itu bukan sedekah, bukan sedekah. Namun bahkan pahalanya lebih besar daripada sedekah Pak, minjemin duit itu. Masya Allah. Pahalanya lebih besar lagi daripada sedekah. Ada hadisnya. Namun dia akan jadi sedekah kalau pinjamannya nggak dikembalikan. Nah gitu Pak rumusnya. Nah kalau sedekah, karena konsepnya beda. Kalau pinjaman itu wajib mengembalikan. Kalau sedekah itu nggak ada kewajiban mengembalikan. Itu suatu konsep yang sama sekali berbeda. Nah, dua-duanya punya pahala besar. Meminjamkan duit dapat pahala, bersedekah dapat pahala. Nah, namun orang yang tidak mampu membayar pinjamannya, akhirnya pinjaman itu menjadi macet gitu ya, dan si pemberi pinjaman mengikhlaskannya, nah itu baru jadi statusnya berubah, jadi sedekah. Jadi sedekah. Begitu Pak Kris ya. Nah, eh, yang namanya pinjaman harus dikembalikan, sedangkan yang namanya sedekah nggak harus dikembalikan. Itu ya Pak Kris ya. Siap. Syukran, Ustaz, jawabannya. Wah, luar biasa. Bener-bener malam ini materinya. Wah, daging-daging sampai sum-sum-sumnya dapat kita, Ustaz. Kalau kali ibarat daging, Maya. Alhamdulillah, Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi.
mungkin bisa kita akhiri. Untuk para peserta, untuk link absensi insya Allah sudah dikirim ke chat ya, ke room chat, bisa langsung diisi absensinya untuk bisa mendapatkan akses sertifikasi pada momen pelatihan di malam ini dengan tema dahsyatnya sedekah. Sebelum itu Ustaz izin untuk dokumentasi di Ustaz foto dulu. Boleh teman-teman di on cam? Boleh sebentar saja di on cam untuk sesi dokumentasi. Boleh yang mau pakai kerudung boleh, yang mau nggak pakai kerudung tapi pakai kain aja nggak apa-apa, untuk pakai handuk nggak apa-apa. Biasa diakal-akalin. Oke, izin untuk dokumentasi sebentar. Tiga, dua, satu. Oke. Satu lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Set, sebelum eh, diakhiri, mungkin izin untuk penutup boleh diisi doa untuk kelancaran rezeki bagi kita semua sehingga kita bisa terus-terusan sedekah secara komitmen, baik itu eh, diri kita menjadi sehat biar rajin cari nafkahnya sehingga sedekah kita bisa terus-terusan. Monggo Ustaz, tafadhol untuk doa dipimpin. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kemudahan dalam menghadapi setiap apa yang Allah wajibkan kepada kita dan apa yang Allah larang kepada kita, dan juga Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelapangan rezeki kepada kita, menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita, memudahkan langkah-langkah kita yang untuk mencapai cita-cita kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan Allah memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa sanak keluarga kami, dosa para pemimpin dan guru-guru kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, karunialah kami dengan keimanan yang kuat kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah senantiasa Rasulullah menjadi suri teladan kami. Para sahabat, para orang-orang soleh, ya Rahman. Menjadi suri teladan kami dalam menjalani hidup. Menjalankan peran apapun yang sedang kami lakukan saat ini, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Ya Rozak, yang Maha Pemberi rezeki, karunialah kami dengan rezeki yang halal dan thayyiban, Ya Rahman. Engkau lapangkan rezeki kami, Ya Allah. Bagi yang rezekinya sempit, Engkau lapangkan, Ya Allah. Bagi yang lapang, Engkau berikan keberkahan, Ya Allah. Engkau murahkan hatinya untuk bersedekah. Engkau murahkan hatinya untuk dermawan, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kabulkanlah doa kami, Ya Rahman. Kabulkanlah doa kami, Ya Mujibas Sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah acara webinar kita telah selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Pamit. Akhir Siswanto izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.